Angel dan Manto, mungkin gimana nih sekarang melihat kesuksesan dari film sinetron si Amanda Manopo sendiri? Gimana? Kalau dari aku pribadi sih ya ikut senang lah gitu karena akhirnya Manda punya karya yang benar-benar dilihat semua masyarakat gitu dan dibilang juga memang aktingnya bagus, terus jalan ceritanya bagus juga. Jadi benar-benar ya buat kita bangga juga lah gitu. Mungkin sejauh ini ada nggak sih orang-orang terdekat atau mungkin keluarga, saudara yang menanyakan selanjutnya akan ada apa lagi di sinetronnya Amanda? Maaf, dipegang. Oh ya boleh. Makasih banyak. Biasanya sih kalau yang nanyain kelanjutannya itu dari saudara mami ya. Kalau saya sih paling ada juga teman gitu kayak ini gimana sih terus kayak aku nggak nonton aku nggak tahu. Kalau dari keluarga gimana mami kayak saudara-saudara Iya, kalau gitu? dari saudara-saudara atau teman-teman dekat semua pada nanya, kepo kalau dibilangnya. Tanya, ntar habis ini tuh yang tadi malam tuh gimana ya, selanjutannya besok pagi. Saya bilang saya juga nggak tahu, karena kan karena mereka kan running gitu ya, jadi skripnya juga turunnya pagi, jadi pemain-pemainnya juga pada bacanya juga pada kaget juga, jadi di luar dugaan, makanya nggak mereka reka gitu penonton tapi ternyata beda gitu, jadi seru aja. Tapi bener nggak sih Amanda jarang pulang gara-gara syuting di Oh iya nggak pulang-pulang, dia udah kayak Bang Toyib. Mungkin gimana Sibuk. dan Mbak Angel melepas kangen sama Amanda, ada nggak sih mungkin rela datang ke Iya sana? ke sana. Cuma kan karena PSBB gini kan kalau mau datang itu kan harus ada surat itu kan antigen gitu. Jadi kita sekarang by video call aja. Mami kalau mau datang ngasih tahu ya, soalnya maksudnya biar izin dulu gitu. Kira-kira seberapa sering nih maksudnya ketemu sama Amanda? Atau mungkin seminggu sekali? Kalau aku sih biasanya Sering seminggu dia. sekali ke sana karena memang ada kerjaan juga aku meeting sama Manda gitu atau mungkin ya memang aku juga bingung mau ngapain jadi aku kadang sama suami juga nginep di sana gitu. Nah, Mbak Angel ini kan sebelumnya sempat nih dibanding-bandingkan sama netizen. Bahkan netizen ada yang bilang katanya apa pansos sama Amanda. Mungkin gimana komentarnya? Ya enggak pak, enggak masalah ya karena emang yang namanya kita manusia Keluarga. gitu kan terus habis itu keluarganya ya Manda yang lebih dikenal terus dia dengan prestasinya dengan yang mungkin memang yang tiap hari dilihat di TV jadi mungkin mereka juga merasa ya Amanda lebih cantik atau apa gitu ya kita pasti aku pribadi sih aku nggak pernah ada masalah kalau misalnya ada yang membanding-bandingkan seperti itu karena wajar ada pro dan kontra dan kayak kalau dari segi yang kayak dibilang pansos atau apa ya aku merasa sih aku juga nggak pansos sih kalau aku pansos mungkin Punya ada karya sendiri, iya, karyanya beda-beda karena kita gitu. beda sih ya kalau aku ada karya yang lain aku punya talenta yang lain kalau pansos itu kan kita terkenal tapi karena ada sesuatu hal yang mungkin ya yang kurang enak gitu didengar gitu. Mbak, mungkin kalau boleh sedikit menjelaskan nih, kan yang saya tahu kan Mbak Angel adalah selebgram. Mungkin pemirsa di rumah belum tahu mulai kapan sih menjalani karir sebagai seorang selebgram? Tahun 2017 sih aku mulai dari YouTube gitu kan dari YouTube terus akhirnya sekarang udah dari YouTube terus ya TikTok segala macam jadi ya namanya kita memang konten creator ya sehari-hari emang buat konten aja gitu jadi buat konten yang memang menarik yang pengen dilihat masyarakat yang memang orang-orang suka gitu jadi banyak yang follow juga gitu. Ada nggak sih kalimat netizen atau warganet yang bikin sakit hati nggak? Nggak ada lah. Ya Nggak kalau ada dulu ya. sih pasti ada aja. Kalau dulu kan kayak banding-bandingin dibilang apa ya aku pasti agak ngerasa kok gini ya gitu. Tapi kalau sekarang sih udah enggak sih. Sekarang aku udah nggak pernah masalah gitu. Karena aku yakin Manda pun dapat banyak hal-hal yang lebih buruk gitu pasti dari DM Instagram atau apa. Tapi dia pun cuek ya kenapa aku nggak bisa gitu. Sejauh ini komentar dari Amanda gimana nih ngeliat kakaknya dibanding-bandingin sama dia atau dibilang pansos sama dia? Enggak sih dia nggak ada komentar apa-apa. Dia seneng gitu kayak aku tidak beberapa kali dapat kerjaan gitu baik di dunia entertainment ataupun di dunia yang lain gitu dia senang gitu dia ikut senang kalau misalnya aku juga bisa ikutan berkarya gitu. Angel ada terpikir nggak sih untuk menjadi pesinetron juga atau mungkin ikut apa namanya karirnya Sebelumnya kan dulu Sebelumnya ada pernah dulu. kan gitu. Nah, memang kalau ke sini belum ada jalannya lagi gitu ya. Tapi kalaupun memang ada jalannya kenapa enggak gitu.
ada kepikiran tuh untuk mungkin main sinetron bareng satu judul sama Amanda? Oh, bisa jadi ke Ya, kita depannya. doakan saja ya. Tante tapi sempat tahu nggak sih kalau anaknya tuh dibanding-bandingin sama netizen? Atau ada kemarahan nggak sih pada saat itu? Karena kalau saya kan jarang, maksudnya sosial media yang kayak gitu-gitu, komen-komen biasa lah, namanya juga manusia, pasti kan kembar aja pasti dibeda-bedain. Nah terus kan maksudnya kayak Angel sama Amanda mungkin Amandanya lebih terkenal dari kakak, biasa lah kayak gitu ya kan, apalagi yang biasa semua artis kayak gitulah diiniin. Tapi kalau saya sih cuek aja, saya sih bilang sama dia nggak usah dipikirin orang, yang penting kamu berkarya, terus kamu punya talenta yang orang belum tahu, saya bilang kayak gitu. Makanya saya bilang kamu tuh punya suara juga bagus, nah mana tahu kita nggak tahu suatu saat kamu mungkin bisa jadi penyanyi, saya bilang gitu. Jadi banyak kemungkinan sih yang kita nggak tahu ke depannya gitu. Mbak Angel, tapi pernah nggak ada bulian dari netizen yang bikin drop? Enggak juga ya? Enggak ya? Enggak Jon? sih ya. Nggak Enggak ada sih. Karena Emang saya yang udah memberikan ini loh, maksudnya motivasi. Kita nggak boleh, yang penting kita nggak boleh mikirin orang, kalau kita harus fokus aja dengan karya kita gitu. iya. Rezeki kan udah ada yang atur ya Oke. kan. Sama Amanda tuh kedekatannya seberapa dekat sih? Biasanya kan ada kakak beradik yang ribut mulu gitu, atau mungkin ada deket. lengket banget kayak kakak adik yang bedanya sangat dekat. Jauh. Mungkin gimana dengan Amanda sendiri? Kalau sekarang memang aku tiap hari pasti nggak ada yang namanya nggak pernah cecetan gitu. Pasti kita cecetan, either itu teleponan, video call gitu, pasti ada aja gitu. Tapi kalau dibilang deket banget, karena kan memang sekarang aku juga udah beda Punya rumah, aku keluarga, udah punya punya keluarga suami. sendiri. Jadi ya susah juga ya dibilang deket banget juga enggak. Cuma waktu memang sebelum Manda sibuk, waktu kita masih pandemi dan aku belum menikah ya, Ya kita berdua memang aja kemana-mana. iya, kayak sebelum tidur kita nonton film Nonton dulu, dua, terus pagi-paginya makan, juga. misalnya Pokoknya mau gitu lah. makan siang, ayo kak bareng yuk kita makan siang cari makanan gitu. Kebiasaan yang sama nih antara Amanda dan Mbak Angel apa sih? Kebiasaannya sama. apa? Apa ya? Make up ya, suka make up. Iya, makeup sih. Kita sama-sama suka makeup. Terus kadang bisa dibilang kita dua-duanya agak-agak ini sih ya. Kadang kalau bikin konten atau apa, kan aku suka Agak-agak ngajakin gila. Manda. Kayak aku suka bikin konten, terus Mandanya yang kayak ya gitulah bikin ngakak. Terus Iya. ataupun aku juga bikin ngakak ya. Kan goda-godain kayak gitu. emang gitulah. Quality time kalian berdua ngapain sih? Biasanya tuh kalau cewek ke salon, Oh iya, makan bareng itu biasanya pasti ngapain sih, Kak? bareng. Iya, nyalon ada sih. Kalau sekarang udah jarang, tapi kalau dulu nonton, nyalon, terus aku Jalan ke mall. iya, terus Cuci mata. aku tuh paling sering ya namanya nyatokin Manda, karena aku kan emang suka sama rambut gitu. Nah, Manda tuh selalu kalau misalnya mau pergi ke acara TV atau apapun, dia pasti kok bantuin dong catokin atau apa, itu selalu sih gitu. Ada nggak sih yang bikin kan Amanda tuh sekarang dipandang perfect gitu ya, cantik, karirnya bagus gitu kan? Ada nggak yang bikin dia merasa insecure sebagai seorang perempuan atau sebagai seorang public figure? Enggak Pernah sih cerita ya. sesuatu nggak sih tentang dia insecure soal apa gitu? Enggak sih, kalau untuk sekarang dia nggak pernah. Dia emang dari dulu apa adanya sih. Jadi ya Amanda just being Amanda, ya emang dia nggak pernah merasa insecure gitu. Kalaupun memang agak chubby atau apa gitu kan, ya memang kita bawaannya emang turunannya juga udah chubby gitu ya. Jadi susah kalau misalnya mau dikecilin juga. Jadi emang ya kita udah apa adanya sih ya. Kalau curhat soal pasangan nih Tante, Amanda sendiri suka cerita nggak sih mungkin kedekatannya dengan Billy gimana? Apalagi kan kemarin Billy ulang tahun tuh Amanda ngasih hadiahnya tuh jor-joran. Iya. Amanda tipe yang bucin nggak sih sebenarnya kalau soal pasangan? Iya, dia bucin banget kalau sama pasangan. Dia tuh orangnya memang tulus gitu, maksudnya kalau memang dia suka, dia sayang, itu dia nggak ada maksudnya ya salah, ya dia memberi itu memang memberi tulus gitu. Karena dan saya pikir juga karena dia kan juga udah bekerja ya kan, dia bekerja keras ya, dia untuk memberikan apa namanya ungkapan sayangnya itu lewat hadiah ya, itu wajar-wajar aja lah ya. Billy juga kan juga ya take and give lah ya, kita jangan cuma mau terima aja gitu. Tapi berarti Mbak Angel dan Tante nggak ada masalah nih dengan Amanda yang bucin dan ngasih hadiah mahal-mahal gitu, nggak ada masalah berarti? Enggak sih ya. Nggak masalah karena dia yang cari duit, bukan uangnya dari orang, uang dari saya. Kalau dari saya ya masalah gitu. Dia yang kerja keras dan dia yang bisa memanage keuangannya gitu. Dan saya pikir mungkin ya apa ya itu karena
bukti ya. Ya mungkin semua orang juga kalau yang lagi jatuh cinta, nggak laki nggak perempuan pasti kan sama gitu. Cuma mungkin karena bedanya kebetulan Amanda mungkin rezekinya lebih, ya dia dikasih yang lebih gitu. Tapi sudah cerita belum sih Mbak Angel soal keseriusannya dia pengen sama Billy Belum. seperti apa gitu? Udah ada arahan cerita-cerita Belum. soal itu nggak sih? Enggak sih, belum sih. Karena emang ya Manda juga lagi sibuk gitu kan. Dia juga benar-benar lagi fokus dengan karirnya dia saat ini. Jadi belum ada pemikiran kemana-mana sih ya sampai saat ini. Fokus dulu lah satu-satu kan. Kasihan juga nanti dia pusing nanti kasihan.